kesurupan sampai subuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back sahabat-sahabat Purnama. Selamat datang kembali di channel gua, di channel Purnama Suhandi, channel yang mengulas tentang tempat-tempat wisata dan juga perjalanan-perjalanan seru ke tempat wisata dan ke tempat-tempat yang seru, dan juga tentang cerita-cerita yang menceritakan tentang perjalanan-perjalanan seru yang membuat kita semakin seru. Oke, sebelumnya gue bertanya nih, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Jadi, pandemi ini benar-benar melumpuhkan berbagai macam aktivitas sekolah, kegiatan budaya, kegiatan keagamaan, dan juga banyak hal ya. Salah satu hal yang terdampak dari pandemi ini adalah pariwisata, di mana pariwisata kita, Indonesia ya, bahkan juga dunia itu sangat turun drastis. Ya, kita doakan semoga semuanya bisa kembali seperti sedia kala dan bisa kembali normal seperti biasa. Nah, salah satu kegiatan wisata yang sangat gua gemari dan sangat gua minati adalah trekking atau hiking. Sekarang ini dunia pendakian gunung itu tengah sangat diminati oleh banyak hal ya, terutama para kaula muda, para anak-anak muda ya. Selain sehat dan juga ajang perburuan foto-foto keren, kegiatan mendaki merupakan hobi yang cukup menyenangkan. Nah, berikut ini gue mau menceritakan kejadian ganjil dan juga agak-agak horor saat mendaki gunung yang gue alamin sendiri bersama teman-teman di dalam perjalanan ke puncak gunung. Tanpa berlama-lama, simak ceritanya. Nah, yang pertama ini cerita mungkin udah sangat lama sekali ya. Ini gua alamin saat itu gua masih remaja dan masih agak terbilang cukup mungil gitu ya, cukup kecil. Jadi gue ini mulai aktif bepergian ke hutan, air terjun itu tuh mulai dari kecil ya. Nah, kejadian ini gue alamin saat gue pergi ke salah satu air terjun di Gunung Salak, tepatnya di Jingkang. Tapi kalau sekarang orang-orang nyebutnya dengan Suakalang. Jadi di sana tuh ada sebuah tempat penangkaran elang dan juga camping ground. Nah, sekarang ini tempat ini tuh sudah sangat rapi dan bagus karena sudah dikelola dengan sangat baik oleh pihak TNGHS. Akan tapi waktu itu tempat ini masih sangat belantara gitu ya, semak-semak belantara yang masih jarang orang pergi ke tempat ini. Nah, apa sih yang gue alamin di sini? Jadi pada saat itu di tengah perjalanan gue menemukan sebuah bungkus rokok ya, sebuah bungkus rokok, kemasan bungkus rokok berwarna merah putih gitu ya. Ya, kalian tahulah itu rokok jenis apa. Jadi rokok ini tuh gue temukan di sebuah pohon yang besar dan kayak ada celah-celah akar-akar gitu. Nah, yang jadi aneh, rokok ini tuh masih tersegel dan belum ada sobekan dalam kemasan rokok tersebut. Akan tetapi di dalamnya ini tidak ada rokok satu batang pun. Jadi kayak bungkus rokok kosongan aja kayak gitu. Wallahu alam sih, gak tau juga. Ya, kita positive thinking aja, mungkin itu kayak rokok zong ya dari pabriknya ya. Dan tanpa berpikir lama-lama, akhirnya gue simpan lagi bungkusan rokok itu di tempatnya semula. Nah, kejadian kedua ini gue alamin juga di Gunung Salak, dan itu masih belum begitu lama ya, mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu, tepatnya di jalur pendakian Puncak Salak 1. Buat kalian yang sering ke Puncak Gunung Salak atau Puncak Manik pasti sangat hafal ya jalur ke arah Puncak Salak 1 itu kayak gimana, treknya kayak gimana, dan betapa menderitanya ketika kita mau mencapai Puncak Gunung Salak atau Puncak Manik. Nah, saat itu gue tengah mengadakan perjalanan pendakian ke Puncak Salak 1 bersama beberapa orang temen gue, dan salah satunya dari luar kota, tepatnya sih dari Surabaya. Halo Mas Danis. Di pos Bajuri atau di pertigaan antara Kawah Ratu dan Puncak Manik. Nah, buat kalian yang sudah familiar dengan pos Bajuri dan sudah merasakan sensasinya di pos Bajuri itu seperti apa, mungkin juga kalian banyak ya kejadian-kejadian aneh di pos Bajuri ini. Silahkan tulis pengalaman kalian atau share pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, sebelum mencapai ke Puncak Salak, gua bersama rombongan memutuskan untuk break di pos Bajuri. Setelah selesai break, kita langsung melanjutkan perjalanan. Nah, ketika akan mencapai Puncak Gunung Salak, gua berencana mau mengambil air kemasan yang ada di carrier gua. Dan karena gua merasa haus dan juga temen gua juga ada yang meminta air, akhirnya gua ambil air yang ada di dalam carrier gua.
Dan pas gue ambil air mineral yang ada di ransel gue itu, ada sesuatu yang ganjil dari botol air kemasan itu. Karena apa sahabat-sahabat Purnama? Karena isi dari air kemasan itu hilang sekitar seperempat botol, seperti sudah ada yang minum. Nah, anehnya penutup botolnya itu masih utuh dan masih kelok. Gue worry sih, takutnya botolnya itu bocor. Ya itu bisa membuat baju-baju ganti gua itu bisa basah. Tapi aneh ketika gua bongkar keril gua dan semua baju yang ada dalam keril gua itu masih dalam keadaan yang kering. So, kemana air itu pergi? Nah, kejadian ketiga, apalagi nih sahabat-sahabat Purnama, ini terjadi juga di Gunung Salak, lebih tepatnya di camp sebelum Kawah Ratu. Buat kalian yang sering atau pernah ke Kawah Ratu, pasti sudah familiar dengan tempat camp ini. Dekat dengan sebuah sungai kecil dan yang suka dijadikan sumber mata air bagi para pendaki. Nah, setelah itu ada lapangan gede, terus ada jalanan kayak turunan gitu. Nah, di sana suatu hari gue mengadakan acara camping bersama kawan-kawan gue. Pesertanya ada cewek dan juga ada cowok juga. Itu tempat memang agak-agak bikin bulu kuduk merinding sahabat-sahabat Purnama. Apalagi banyak pohon-pohon besar mengelilingi tempat camp kami. Jadi makin aja suasana ya di sana tuh makin agak horor. Apalagi kita tahu kalau lapangan yang luas itu sebelumnya pernah dijadikan tempat evakuasi bagi korban-korban jatuhnya pesawat Sukhoi. Nah, di tempat itu gua bersama teman-teman mendirikan 3 buah tenda. Tapi malam itu gua bersama kedua teman gua, salah satunya cewek, itu kita tidur di luar tenda dengan sleeping bag. Ya gua sih seneng kalau tidur di luar tenda, kayak tenang aja sih gitu mendengar suara-suara alam langsung. Tapi malam itu rasanya sangat beda banget sahabat-sahabat Purnama. Pokoknya agak-agak horor gimana gitu. Nah, yang biasanya kita suka bergantian berjaga atau kadang ada juga yang bergadang, tapi malam itu enggak. Kita semuanya seperti ngantuk gitu ya, seperti ngantuk, terus kayak kecapean sehingga semuanya pada tidur. Lebih tepatnya sih semuanya tertidur. Nah, gua masih kebayang sih betapa horornya malam itu. Ditambah sense gua yang mungkin agak peka dengan hal kayak gitu, bikin makin merinding sekujur tubuh. Nah, di tengah-tengah malam mungkin sekitaran jam 2 gitu ya, gua terbangun. Selain karena gua merasa kedinginan, gua juga merasakan seperti ada orang-orang yang melintas di atas gua dan teman gua yang tidur di luar. Nah, gua cuma lihat teman-teman gua nyenyak banget tidurnya. Terus gua manggil-manggil mereka, tapi mungkin karena capek mereka lelap banget. Akhirnya gue manggil-manggil teman yang ada di dalam tenda, tapi nggak ada satupun yang nyaut. Ya udah, akhirnya gue masuk ke tenda dengan perasaan yang agak takut. Gak beberapa lama gue mengintip keluar. Niatnya sih gue mau tidur lagi di luar karena tendanya itu penuh sahabat-sahabat Purnama. Dan astaga, kaget parah gue saat itu. Pas gue hendak keluar tenda, di sana gue melihat sesosok ada di atas kepala temen gua yang laki-laki yang tidur di luar tenda ya. Dan makhluk itu seperti sedang menarik-narik kepala temen gua, kayak sambil ngebenturin kepala ke tanah kayak gini nih, kayak cuk kayak gitu ya. Nah, di situ gua sangat ketakutan. Terus gua mau manggil-manggil temen gua, tapi nggak ada satupun yang nyaut. Nah, besoknya temen gua bilang, kenapa kepalanya habis dibentuk-bentukin gitu. Apakah itu mimpi atau gue ngelindur? Dan yang pasti kalau menurut gue itu adalah real apa yang gue lihat semalam. Kejadian selanjutnya ini gue alamin pada saat gue mendaki ke Gunung Ciremai. Buat kalian yang sering atau pernah mendaki ke Gunung Ciremai pasti tahu ya, Gunung Ciremai itu adalah gunung yang sangat langka sekali dengan air minum. Jadi kita harus benar-benar membawa perbekalan air minum yang cukup untuk persediaan selama kita mendaki gunung di Gunung Ciremai. Nah, mungkin ini agak dibilang seperti halusinasi gitu ya. Ini gue alamin saat itu
gua mendaki gunung ke Gunung Ciremai lewat jalur Singgasana. Nah, kalau kalian pernah ke puncak Gunung Ciremai lewat jalur Singgasana, kalian pasti familiar dengan pos-pos yang banyak pemakamannya gitu ya. Jadi di sana itu ada pos dengan namanya pos kuburan kuda. Terus ada kayak pemakaman umum di tengah-tengah hutan kayak gitu ya. Kejadian aneh ini gue alamin saat gue pulang muncak, tepatnya dekat pemakaman itu. Jadi saat itu gue beristirahat karena gue merasa capek dan gue juga merasa haus. Nah, nggak tahu halu atau nggak jauh dari tempat gue diam beristirahat, gue melihat seperti ada sebuah gubuk-gubuk bilik kayak warung-warung kecil yang ada di pinggiran jalan. Di depan warung gubuk kecil itu, gue melihat banyak sekali kelapa hijau. Antara sadar dan gak sadar, gue mau menghampiri gubuk itu. Tapi gak lama kemudian gue sadar dan warung itu lenyap begitu saja. Astaga, mungkin juga sih gue halusinasi karena terlalu haus dan kecapean. Tapi bentukan gubuk itu tuh sampai sekarang masih kebayang sih kayak gimana. Dimana ada kayak gubuk kecil, terus ada kelapa-kelapa yang ditaruh di lantai gitu. Jadi kayak seperti warung-warung kelapa hijau yang ada di pinggiran jalan kali kayak gitu. Ada yang pernah ngalamin juga? Cerita selanjutnya, jadi cerita ini gue alamin pada saat gue mendaki ke Gunung Pangrango. Kadangkala ya penampakan itu tuh nggak muncul di tempat-tempat yang horor atau tempat-tempat yang sepi atau seperti kuburan, hutan-hutan yang tidak ada penghuninya, tapi bisa juga muncul di tengah-tengah keramaian. Ini gue alamin sih saat pulang dari Pangrango, tepatnya di pos Kandang Batu. Nah, pos Kandang Batu kan itu cukup ramai ya untuk di puncak Gunung Gede, karena biasanya para pendaki itu mendirikan tenda di sana untuk beristirahat atau untuk bermalam di sana sebelum melanjutkan perjalanan pulang atau perjalanan ke naik ke puncak Gede. Nah, di pos Kandang Batu ini terjadi penampakan yang sangat bikin merinding guys. Jadi saat itu gua berjalan paling akhir. So, karena gua berjalan paling akhir, kelihatan dong teman-teman gue yang berjalan di depan. Nah, sambil membawa carry-nya masing-masing. Dan apa yang gue saksikan guys? Jadi di salah satu carry teman gue itu ada sesosok berwarna putih dan berambut panjang tengah asik hinggap di carry teman gue itu. Bayangkan apa yang akan kalian lakukan kalau kalian melihat seperti itu. Nah, untuk cerita kali ini gue nggak menceritakan apa yang gue lihat kepada teman gue itu ya. Jadi so far biar jadi pengalaman gue sendiri. Halo mbak, sorry gue nggak menceritakannya waktu itu. Jadi akhirnya wujud itu tuh hilang begitu saja. Tapi kelihatannya sih teman gue tuh kagak sadar sih apa yang hinggap di atas keril yang dia bawa. Atau mungkin dia merasa keberatan karena bawa seseorang. Ya, kita nggak tahu. Nah, ini kejadian terakhir yang gue ceritakan di video kali ini. Ini gue alamin ketika gue mendaki ke Gunung Selamat lewat jalur Guci. Ini lebih ekstrim lagi nih sahabat-sahabat Purnama yang gue alamin, yang gue lihat. Mungkin bukan cuma gue tapi teman-teman gue juga ya. Jadi pada saat mencapai ke puncak Gunung Selamat, itu tepatnya di vegetasi terakhir di Gunung Selamat, seseorang bermemakai jaket merah dan dia tersenyum ke arah gue. Mungkin sekitar seumuran gua ya, cowok sekitar seumuran gua. Terus dia tersenyum ke arah gua memakai jaket gunung berwarna merah. Gua menyangka ada teman mendirikan tenda di sana karena saat itu cuma ada kelompok kita aja yang mendaki gunung lewat jalur Guci. Nah, gua mendaki gunung ke lewat jalur Guci itu tepatnya di malam 1 Suro. Nah, ketika gua sampai ke tempat orang tersebut berdiri, di sana gua tidak menemukan seseorang pun. Tapi gua malah menemukan sebuah jaket merah yang tergeletak begitu saja di atas sebuah gubuk kayak bivak gitu. Dan jaket merah itu adalah jaket yang dipakai oleh orang yang tersenyum ke arah gua tadi. Dan yang horornya lagi, di dalam bivak itu ada 2 buah nampak dengan bunga-bunga sesajen
speechless sahabat-sahabat Purnama. Gua nggak bisa ngomong apa-apa saat itu, tapi yang pasti karena udah hampir malam dan kita juga nggak bisa melanjutkan perjalanan ke puncak gunung, akhirnya gua dan teman-teman memutuskan untuk mendirikan tenda di sana, walaupun hanya kelompok kita saja yang ada di sana. Panjang malam, teman gua kesurupan sampai subuh. Jadi sepanjang malam itu kita sama sekali tidak tidur. Sekian dulu ya guys, episode kejadian-kejadian aneh dan kejadian-kejadian ganjil yang gue alamin saat mendaki. Next, gue akan sambung lagi dengan cerita-cerita lainnya, cerita-cerita yang lebih seru lagi, cerita-cerita yang lebih horor lagi. Nah, buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman yang sama atau mungkin juga pengalaman-pengalaman ekstrim yang pernah kalian alamin selama kalian mendaki gunung atau kalian bepergian ke tempat-tempat wisata atau ke tempat-tempat ekstrim lainnya, silakan share pengalaman kalian di kolom komentar. Dreams Love sudah menyaksikan video ini sampai tuntas. Kalian emang luar biasa. Tetap jaga kesehatan dan jaga kelestarian alam ini. Jangan dirusak agar alam ini tetap memberikan hal yang positif untuk kita dan untuk anak cucu kita kelak. Saksikan terus channel gua di Purnama Suhandi. Tetap dukung channel ini karena gua akan terus update cerita-cerita lainnya dan juga review tempat-tempat wisata dan destinasi-destinasi wisata alam yang mungkin menarik untuk didatangin oleh kalian. Oke, tim, sampai ketemu di cerita selanjutnya dan trip selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.